Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam budaya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Anggita Laras Pratama, Guru Seni Budaya SMK Telkom Purwokerto. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat dan bahagia ya. Ya, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai apresiasi seni budaya Nusantara. Nah, anak-anak masih ingat dari video yang sudah dipelajari di minggu lalu mengenai apresiasi seni? Nah, kita coba pelajari lagi di pertemuan kali ini. Nah, apresiasi seni. Sebelum kita masuk ke materi, maka kita harus tahu tujuan dari pembelajaran apresiasi seni budaya Nusantara. Yang pertama, memahami konsep apresiasi seni budaya Nusantara. Yang kedua, memahami langkah dan tahapan apresiasi seni. Yang ketiga, menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Yang keempat, melaksanakan peniruan karya seni budaya Nusantara. Dan yang terakhir adalah membuat laporan kegiatan apresiasi seni budaya Nusantara. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu apresiasi. Kita ingat kembali ya. Apresiasi berasal dari kata apresiatio yang berarti menghargai. Dan juga berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciate berarti apa? Ya, betul sekali. Menyadari, memahami, menghargai, dan juga menilai. Nah, sedangkan apresiasi sendiri itu merupakan suatu proses atau bentuk penghargaan dan penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya. Nah, dari situ yuk kita bersama-sama berdiskusi apa itu apresiasi. Nah, sebelumnya kita tonton video berikut. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, apa yang kalian dapatkan dari situ? Nah, bersama-sama kita akan coba berdiskusi mengenai apa itu apresiasi seni. Nah, pertanyaan dari Bu Gita. Jika kalian menonton pameran atau pertunjukan seni, apakah itu disebut dengan kegiatan apresiasi? Ada yang mau mencoba menjawab? Ya, betul sekali. Kegiatan ketika kita melihat sebuah pameran atau pagelaran karya seni itu disebut juga dengan kegiatan apresiasi seni. Karena kenapa? Karena ketika kita melihat, menonton sebuah pameran ataupun pertunjukan seni, maka dengan tidak sadar kita melakukan aktivitas mengamati, memahami, dan juga menilai karya seniman yang kita nikmati. Nah, perlu diingat, bentuk kegiatan apresiasi tiap individu itu berbeda-beda. Karena apa? Karena tergantung dari sense of beauty yang dimiliki oleh masing-masing individu itu berbeda. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Kemudian, ya, jadi bisa Ibu simpulkan ya bahwa proses apresiasi itu bisa dilakukan dengan cara 6M. Nah, 6M apa saja itu? Yang pertama adalah mengamati, menghayati, memahami, menanggapi, menilai, dan yang terakhir adalah menerapkan. Nah, itulah yang kalian lakukan dalam kegiatan apresiasi ya. Sampai di sini paham ya? Ya, oke. Kita lanjutkan ke
slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis apresiasi. Nah, jenis-jenis apresiasi dibagi menjadi dua, yaitu apresiasi menurut pendekatannya dan yang kedua adalah apresiasi menurut tingkatannya. Apresiasi menurut pendekatannya dibedakan menjadi dua, yaitu apresiasi pasif dan juga apresiasi aktif. Apa itu apresiasi aktif? Apresiasi aktif itu adalah ketika kalian melihat sebuah karya seni, kalian melihat sebuah karya seni pertunjukan, kemudian kalian ada rasa ingin tahu secara lebih dalam. Mungkin ketika kalian melihat sebuah karya seni pertunjukan dalam bentuk karya seni musik, ada seorang yang memainkan gitar, kalian ingin mendalami, bisa mencoba memainkan gitar juga. Nah, itu adalah apresiasi yang dilakukan secara aktif. Sedangkan apresiasi pasif itu hanya dilakukan serta-merta ketika kalian melihat sebuah karya seni pertunjukan, oh itu pertunjukannya bagus. Nah, hanya sebatas itu. Itu adalah apresiasi pasif. Ya, selanjutnya apresiasi seni aktif itu melahirkan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan aplikatif. Ya, pendekatan aplikatif ini adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menunjukkan apresiasi dengan cara terjun langsung atau mencoba langsung ya terhadap karya seni yang tadi dilihat ya atau yang dia sukai. Kemudian yang kedua adalah pendekatan kesejarahan. Ya, di mana pendekatan kesejarahan ini adalah upaya apresiasi yang dilakukan seseorang dengan cara menelusuri asal-usul atau melihat dari sisi sejarah suatu karya seni budaya tersebut. Nah, itu tadi ya apresiasi menurut pendekatannya. Kemudian kita akan pelajari apresiasi menurut tingkatannya. Apresiasi menurut tingkatannya ada 3 macam. Ya, yang pertama ada simpatik, kemudian estetik, dan di tingkat yang paling tinggi adalah apresiasi kritik. Ya, masing-masing perbedaannya adalah bisa dilihat di sini. Ketika kita berapresiasi secara simpatik, maka kita akan melibatkan pikiran dan perasaan kita saja. Nah, naik ke jenjang yang lebih tinggi yaitu apresiasi estetik ya. Ketika kita mulai ada pengalaman mendalam dan penghayatan terhadap sebuah karya seni tersebut, maka kita berapresiasi secara estetik. Dan selanjutnya maka kita akan bisa berapresiasi secara kritik. Yaitu ketika kita mengapresiasi sesuatu, kita menyampaikan sebuah klarifikasi, deskripsi, menganalisis, evaluasi sampai terjadi pada sebuah penilaian, itu artinya kita mengapresiasi secara kritik. Contohnya apresiasi secara kritik kita biasa saksikan ya ketika ada di TV-TV, ada pertunjukan karya seni musik misalnya, di sana ada dewan juri, kemudian dewan juri memberikan masukan dan penilaian, itu adalah mereka berapresiasi secara kritik ya. Oke, sampai di sini paham ya? Ya. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kita akan pelajari mengenai tujuan apresiasi. Nah, apa saja tujuan apresiasi? Yang pertama, tujuan apresiasi yaitu menumbuhkan kepekaan estetik. Yang kedua, menyempurnakan keindahan karya seni. Selanjutnya, memahami alasan penciptaan karya seni, kemudian mengevaluasi dan mengembangkan estetika karya seni, dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berkreasi seni dan berimajinasi. Nah, itu tadi tujuan dari apresiasi. Setelah kita tahu tujuan apresiasi, maka kita akan pelajari manfaat. Manfaat apa sih yang kita dapatkan ketika kita sudah melakukan kegiatan apresiasi? Nah, yang pertama, kita dapat memahami karya seni dari berbagai sisi. Kemudian, meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya seni dan sesama manusia. Kemudian, menjadi sarana untuk melakukan edukasi, hiburan, empati, dan juga lainnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan suatu karya seni menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, itulah manfaat dari kegiatan apresiasi. Selanjutnya, yang terakhir yang akan kita pelajari di video pembelajaran apresiasi ini adalah mengenai tahapan apresiasi. Nah, apa saja sih tahap apresiasi? Nah, tahap apresiasi yang pertama adalah deskripsi, ya. Kemudian analisis, interpretasi, dan juga penilaian. Nah,
dari tahapan apresiasi ini, maka nanti kalian bisa membuat sebuah laporan hasil karya apresiasi kalian terhadap suatu karya seni pertunjukan maupun pameran. Nah, tahap apresiasi ini dari deskripsi, analisis, interpretasi, penilaian. Maksudnya apa sih, Bu? Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, pada tahap deskripsi, maka kalian akan mengidentifikasi suatu karya seni budaya melalui hasil cerapan atau tangkapan panca indera kalian. Kemudian berlanjut lagi ke tahap yang lebih tinggi, yaitu analisis, ketika kalian bisa mengaitkan unsur-unsur pembentuk yang terlihat dalam sebuah karya yang kalian lihat. Nah, masih ingat ya mengenai unsur-unsur pembentuk yang sudah kita pelajari di awal pembelajaran lalu? Nah, itu yang nanti akan kalian analisis. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Ya, apa itu interpretasi? Interpretasi adalah ketika kalian menggabungkan apa yang kalian lihat di tahap deskripsi tadi, kemudian kalian uraikan atau kaitkan dengan unsur-unsur pembentuk dari karya yang kalian lihat. Nah, nanti akan muncullah interpretasi, ya. Jadi penggabungan informasi yang diperoleh melalui tahap deskripsi dan juga analisis. Nah, terakhir barulah kalian bisa melakukan sebuah penilaian dari karya seni yang kalian lihat, ya. Memberikan penilaian terhadap suatu karya seni setelah memahami aspek-aspek pembangunan karya seni tersebut. Nah, itu ya tahap-tahap apresiasi yang nantinya bisa kalian lakukan ya, dan bisa kalian praktekkan. Nah, selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, anak-anak hebat, cobalah untuk membuat sebuah laporan apresiasi ya. Dari tadi yang sudah kita pelajari tahap deskripsi sampai pada penilaian. Cobalah beri penilaian terhadap apa yang sudah kalian lihat. Ya, begitu sampai di sini. Paham ya? Oke, baik. Ya, itulah materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa ya, tetap semangat dan juga always the best. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.